Halo warga bumi, kita kembali lagi. Apa kalian pernah melihat dua orang di acara pernikahan berbalas pantun kemudian dilanjutkan dengan aksi silat? Terlihat seperti hiburan dan terkesan lucu. Tapi kalau kalian mau tahu bahwa sebenarnya itu merupakan tradisi sakral dari kebudayaan Betawi, biasa kita sebut palang pintu. Palang pintu merupakan bagian penting dalam prosesi pernikahan adat Betawi. Tradisi ini bukan hanya sebagai pelengkap upacara, tapi juga sebagai pesan yang memang perlu kita maknai kembali bahwa ada proses peralihan dari yang berstatus bujangan, kemudian akan siap untuk menjadi kepala rumah tangga atau suami. Prosesi ini semacam uji kelayakan seorang pria bagaimana nantinya akan menjadi kepala keluarga yang memerlukan kesiapan yang matang. Menurut pengamat budaya Betawi di penelitian LIPI bahwa ada 3 nilai penting yang memang bisa dimaknai dalam proses palang pintu. Yang pertama itu berhubungan dengan nilai-nilai spiritualitas, nilai-nilai keberanian, dan juga nilai etika. Etika tercermin dari pantun yang menggunakan bahasa halus, santun, kemudian penggunaan bahasa-bahasa yang memang akan menampakkan seseorang memiliki kecakapan dalam berbicara. Sambal pedas jeruk limo lalapannya daun pete. Saya kemari bukan mau demo, lantas mau nganterin gubernur dan wakil gubernur masuk balai kote. Kemudian keberanian tentu saja tercermin dari si pencaksilat dan nilai spiritualitas tercermin melalui doa-doa yang disampaikan. Palang pintu jika kita mau untuk mendalaminya itu tidak hanya sekedar melatih keterampilan, tapi tradisi palang pintu bisa membentuk karakter-karakter yang memang kita butuhkan saat ini. Namun kita lihat sekarang tidak sedikit bahwa palang pintu disajikan secara ringan, kemudian silatnya dibuat jenaka, tapi jangan sampai pada akhirnya tradisi palang pintu hanya dikembangkan secara hiburan saja dan pada akhirnya kita kehilangan esensi dari tradisi palang pintu itu sendiri. Perhatian terhadap tradisi ini belum begitu optimal menyentuh aspek edukasi atau penguatan komunitas. Palang pintu masih cenderung digunakan hanya sebagai ikon pariwisata daripada instrumen pendidikan budaya lokal. Ini menjadi tantangan kita bersama yang memang memiliki kesadaran serta minat terhadap penguatan kebudayaan. Kita ketahui bersama bahwa Betawi itu bagian dari masyarakat urban tertua di Indonesia. Tentu ini menjadi tantangan bagaimana proses kebudayaan terjadi begitu cepat sehingga bagaimanapun palang pintu bisa menjadi identitas bagi masyarakat Betawi untuk menunjukkan eksistensinya dengan palang pintu di tengah arus kebudayaan yang terjadi saat ini. Perlu kita ketahui bersama bahwa palang pintu sudah ditetapkan menjadi warisan tak benda sehingga saya tahun 2017. Tentu pengakuan ini tidak hanya bersifat simbolik, sudah dijelaskan dan juga dinarasikan dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan bahwa negara punya tanggung jawab untuk memelihara, mengembangkan, melestarikan, serta memanfaatkan objek kebudayaan, dalam hal ini palang pintu. Suara Bumi meyakini bahwa kebudayaan bukan hanya hal-hal yang dieluk-elukan, tapi dia harus hadir, dia harus berdialog dengan zaman, dia harus memberikan solusi-solusi bagi masyarakat pendukungnya. Palang pintu tidak hanya berbicara tentang bagaimana prosesi pernikahan adat Betawi, tapi palang pintu juga justru berusaha untuk menyampaikan pesan bagaimana masyarakat Betawi menanamkan nilai-nilai karakter, proses dalam menjalani kehidupan-kehidupan. Mari kita sama-sama rawat, jaga, sehingga memang tradisi selalu memberikan solusi-solusi dan relevan bagi persoalan-persoalan saat ini. Tersenyumlah saat pantun dilantunkan, kita bisa bertepuk tangan ketika silat dimainkan, tapi lebih dari itu, mari kita maknai kembali palang pintu sebagai warisan leluhur, sebagai kompas, sebagai arah perjalanan hidup. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap bersama kami di Suara Bumi, bagaimanapun bahwa ekonomi dan budayaan akan selalu mampu untuk menjawab persoalan-persoalan. Jangan lupa subscribe dan mari kita sama-sama berdiskusi. Kawan-kawan bisa tuliskan pendapatnya
komentarnya di kolom komentar. Terima kasih, sampai bertemu di episode berikutnya.